Selamat datang di dunia mitos, tempat di mana cerita horor, mitos, dan misteri menyatu jadi satu. Belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Dukunganmu bikin dunia mitos terus hidup. Atau mungkin gak pernah mati. Siap merinding? Yuk mulai kisahnya. 2 bulan setelah pindah ke desa itu, Pak Surya mulai sering mendengar suara napas berat dari luar jendela. Awalnya ia kira itu hanya suara angin malam. Sampai suatu malam, napas itu menjawab pertanyaannya. Pak Surya adalah pensiunan guru yang memutuskan untuk tinggal bersama istrinya, Bu Retno, di sebuah rumah warisan keluarganya di Desa Alas Tengah. Rumah itu terletak tak jauh dari sebuah kebun tua dengan pohon randu besar menjulang tinggi. Dikenal warga sebagai pohon larangan. Warga menyarankan agar Pak Surya tidak menebang atau mengusik pohon itu. Namun ia tidak percaya mitos. Ia bahkan membangun gudang kecil tak jauh dari pohon randu untuk menyimpan alat-alatnya. Setelah seminggu, Bu Retno mulai mengeluh soal suara berat seperti napas hewan besar yang terdengar dari halaman setiap malam. Suara itu terdengar seperti mengamati. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Surya terbangun karena suara seperti kerikil dilempar ke atap. Saat dilihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya siluet pohon randu dan suara dedaunan yang bergoyang pelan, meskipun angin sedang mati. Besok paginya, mereka menemukan bekas cakaran besar di dinding luar rumah, terlalu besar untuk manusia. Kucing tetangga ditemukan mati dengan tulang belakang tertekuk dan mata terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Salah satu warga, Pak Lek Darmin, orang tua asli desa, menyarankan agar Pak Surya segera meminta izin kepada penghuni pohon. Tapi Pak Surya masih keras kepala. Malam itu, listrik rumah padam tiba-tiba. Dalam gelap, suara napas berat itu terdengar sangat dekat dari teras. Pak Surya dengan senter di tangan membuka pintu perlahan. Terlihat siluet besar seperti manusia, tapi berbulu lebat, hitam, matanya merah menyala, dan bau menyengat seperti daging busuk memenuhi udara. Itu genderuwo. Sosok itu hanya berdiri, menatapnya, atau setidaknya mengarah ke arahnya, lalu menghilang di balik pohon randu. Tidak berlari, tidak membuat suara, hanya hilang. Keesokan malam, Bu Retno hilang. Pintu belakang terbuka, dan jejak kakinya berakhir di depan pohon randu. Tidak ada jejak kembali. Pak Surya mulai berteriak, menangis, meminta maaf di depan pohon. Bersumpah akan membiarkan pohon itu tetap utuh, tapi tak ada jawaban. Selama 3 hari, warga ikut mencari, hingga suatu malam, ia terbangun dan mendapati istrinya berdiri di depan cermin ruang tengah. Diam. Lama. Ketika dipanggil, Bu Retno tidak menoleh. Tapi di dalam cermin, sosoknya tersenyum sinis, meski tubuh aslinya tetap kaku. Pak Surya mencoba meninggalkan rumah dan kembali ke rumah anaknya di kota. Namun, setiap kali ia melewati batas desa, mobilnya mogok, jam tangannya berhenti, dan pandangannya mulai gelap. Seperti ada yang tidak mengizinkan ia pergi. Malam berikutnya, pohon randu terbakar sendiri, tanpa sebab. Warga melihat api menjilat dari dalam batang, bukan dari luar. Saat api padam, kulit pohon itu menghitam, dan dari celahnya keluar asap tebal beraroma busuk, diikuti tawa berat yang menggema sampai ke telinga semua orang di desa. Pak Surya kehilangan kontrol.
ia mulai menulis di dinding rumah dengan paku kata-kata aneh seperti, "Dia bukan dari hutan. Dia dari lubang waktu. Retno sudah bukan manusia. Jangan menatap matanya." Di malam terakhir yang diketahui warga, terdengar suara gonggongan anjing, jeritan, dan suara tertawa seperti manusia bercampur binatang dari arah rumah Pak Surya. Keesokan paginya, rumah itu kosong. Hanya ditemukan catatan terakhir tertulis dengan darah di lantai. "Aku sudah melihat wajahnya. Sekarang dia memakai wajahku." Setelah api dari pohon randu padam, malam di desa Alas Tengah tak pernah sama. Langit selalu tampak gelap, bahkan di siang hari, matahari terasa enggan menyinari kebun belakang rumah Pak Surya. Dan sejak hari itu, bayangan sosok besar kerap terlihat berdiri di pojok ruang tamu rumahnya, tak bergerak, hanya mengawasi. Pak Surya yang sudah kehilangan kewarasan sepenuhnya, mulai menggambar simbol-simbol aneh di lantai dengan arang dan darah ayam. Ia yakin itu satu-satunya cara untuk bertahan dari sang pengawas. Namun, tiap malam, simbol itu berubah sendiri. Ada yang tergores lebih dalam, dan ada yang berdarah segar meski tidak disentuh. Bu Retno kini hanya duduk diam di kursi rotan menghadap ke pojok ruangan. Bibirnya bergetar terus-menerus menggumamkan kalimat, "Dia sudah masuk, dia sudah masuk," berulang-ulang. Pada malam Jumat Legi, pintu kamar mereka terbuka sendiri, dan Pak Surya melihat dirinya sendiri sedang tidur di kasur. Seminggu setelah kejadian itu, rumah Pak Surya dinyatakan kosong oleh kepala desa. Namun, setiap malam, tepat pukul 2 pagi, salah satu jendela rumah terbuka sendiri, dan terlihat seseorang duduk di kursi rotan. Tubuhnya gelap, hanya matanya yang menyala merah menatap jalan desa. Anak-anak yang berani mendekat, esok harinya tak bisa bicara selama 7 hari. Dan ketika mereka bisa berbicara, mereka hanya bisa berkata satu kalimat, "Dia sudah tahu namaku." Pohon randu yang terbakar memang tumbang, tapi dari akarnya kini tumbuh tunas baru. Tunas itu berdarah saat dipotong, dan warga bersumpah pernah mendengar suara erangan berat dari dalam tanah, dan mitos berubah menjadi peringatan. Jangan pernah ganggu pohon larangan, karena kadang yang menetap di sana hanya pindah ke tempat yang lebih dekat, ke dalam dirimu sendiri. 3 bulan setelah rumah Pak Surya dinyatakan kosong, seorang petugas kebersihan dari kota dikirim untuk membersihkan dan merapikan bangunan yang terbengkalai. Namanya Arman. Ia tak tahu apa-apa soal kisah genderuwo di desa itu. Di hari pertama, Arman menemukan tumpukan rambut kasar di bawah ranjang dan dinding kamar yang seolah bernapas saat malam. Tapi yang paling aneh, seluruh foto keluarga Surya kini menatap lurus ke arah pintu, meski bingkai-bingkainya retak dan pudar. Pada malam ketiga, CCTV portable yang dibawa Arman mulai merekam sendiri, meski tidak ada perintah. Saat ia memeriksa rekaman, tampak dirinya sedang berdiri menghadap kamera. Tapi ia tahu ia tidak pernah melakukannya. Sosok di rekaman itu hanya berdiri diam, lalu perlahan tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Arman mencoba kabur, tapi semua jalur keluar desa berulang. Ia keluar lewat jalan utama, tapi tiba-tiba berada di belakang rumah Pak Surya berkali-kali. Di buku catatan milik Pak Surya yang ia temukan di laci tua, satu halaman kosong kini terisi otomatis dengan kalimat baru. Tumbal berikutnya
datang sendiri. Namanya sudah tercatat. Selamat datang, Arman. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya saat Arman menyalakan kembali senter di tangan kirinya. Rumah Pak Surya terlihat gelap dan kusam, namun tetap seperti memanggil. Arman sudah 3 malam terjebak di desa ini. Setiap kali mencoba meninggalkan kampung itu, jalan selalu kembali ke titik yang sama, teras rumah Pak Surya. Ia mencoba tidur di mobil, tapi terbangun selalu di kamar Bu Retno dengan posisi tangan diikat oleh akar kayu yang merambat dari dinding. Entah mimpi atau bukan, ia tak pernah ingat bagaimana berpindah tempat. Malam keempat, Arman memutuskan untuk menghidupkan semua monitor CCTV yang masih bisa digunakan. Ia pasang 1 di ruang tamu, 1 di lorong belakang, dan 1 menghadap cermin besar di kamar. Sekitar pukul 2:11 dini hari, semua monitor mulai berkedip. 1 persatu. Suara tawa berat terdengar samar. Bukan dari monitor, tapi dari dalam tembok. Layar terakhir menampilkan hal yang membuat jantung Arman berhenti sejenak. Ia sendiri sedang berdiri di belakang dirinya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tak lama, layar gelap. Dan dari luar jendela, terdengar suara kuku menggaruk kaca perlahan-lahan, disusul dengan suara napas berat, seperti binatang besar. Arman berlari keluar rumah, tapi jalan desa sepi. Semua rumah tertutup, tidak ada lampu, tidak ada suara jangkrik, hanya langkahnya yang bergema. Sampai ia melihat bayangan tubuh besar dan berbulu duduk di atas genteng rumah Surya. Sosok itu perlahan memutar kepalanya, bukan tubuhnya, hanya kepala, menatap lurus ke arahnya dengan mata merah menyala. Senyum mengembang, lalu menghilang. Arman berlari ke masjid desa, berharap bisa berlindung di dalamnya. Tapi saat ia masuk, semua sajadah terbalik dan mushaf-mushaf terbuka ke halaman kosong. Di mimbar, berdiri sosok putih tinggi. Tubuh manusia tapi wajah hewan, yang lalu berkata dengan suara berat dan menyerupai gema, "Kau sudah terlalu dalam, Arman. Bahkan Tuhanmu tak bisa lagi mendengarmu dari tempat ini." Arman mulai kehilangan akal sehat. Ia merekam dirinya sendiri menggunakan HP. Ia berkata, "Kalau ada yang menemukan ini, jangan ke desa ini. Tolong, saya tidak tahu ini dunia nyata atau bukan. Tapi saya merasa saya bukan lagi saya." Di video itu, pada detik terakhir, terekam tangan berbulu besar memegang bahunya dari belakang. Tapi ia tidak menyadarinya saat itu. Di pagi hari, warga desa mulai bermunculan dari rumah masing-masing. Mereka melihat rumah Pak Surya terbuka kembali. Tapi kali ini, Arman sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya HP-nya merekam sendiri, dengan layar yang terus berputar ulang pada satu rekaman. Dia sudah di dalam aku. Setelah hilangnya Arman, seorang pemuda bernama Raga, keponakan Arman, tiba di desa. Ia datang karena telepon terakhir dari pamannya hanya berisi bisikan, "Kalau aku tidak pulang, bakar pohon di belakang masjid. Jangan tanya kenapa." Warga tampak enggan berinteraksi dengannya. Sebagian hanya menatap, sebagian pura-pura tak mendengar ketika Raga menanyakan rumah Pak Surya. Tapi seorang anak kecil berbisik, "Kalau mau ketemu Om Arman, dia ada di rawa." Raga tidak mengerti maksudnya. Tapi saat malam tiba,
Ia bermimpi melihat pamannya berdiri di tepi sebuah rawa hitam dengan tubuh setengah membusuk dan mata putih menatap kosong sambil menunjuk ke arah pohon randu kecil. Raga mulai menyelidiki rumah Pak Surya. Ia menemukan bekas simbol-simbol aneh yang kini seperti terukir permanen di ubin. Ia juga menemukan catatan tambahan dari Arman, tulisan tangan yang semakin kacau. Rawa di belakang desa bukan sekadar air, itu adalah gerbang. Setiap tumbal masuk, desa ini aman sejenak, tapi gerbang tak bisa ditutup selamanya. Malam itu, semua pintu di rumah Pak Surya terbuka sendiri. Di dapur, terdengar suara panci bergoyang sendiri, dan di langit-langit muncul bekas cakar membara yang tak hilang meski jam 2:11 pagi. CCTV yang ternyata masih menyala menampilkan gambar Arman berjalan pelan dari luar menuju teras. Tapi yang aneh, tubuhnya seperti terapung, kakinya tidak menyentuh tanah. Dan saat kamera beralih ke sudut ruang tamu, Arman ada di sana juga, sedang duduk. Raga mengikuti petunjuk dalam mimpi. Ia menuju hutan di belakang masjid yang menyembunyikan sebuah rawa berwarna kehitaman. Saat ia tiba, air rawa seperti mendidih pelan. Bau belerang dan bangkai tercium kuat. Ia lemparkan batu ke dalamnya, dan air tidak beriak. Tapi sebuah tangan tiba-tiba muncul, menggenggam batu itu dan melemparkannya kembali. Raga terpaku. Di balik semak, terlihat sosok yang duduk mematung. Arman. Tapi saat Raga mendekat, tubuh itu mencair dan berubah menjadi tumpukan rambut, kuku, dan cacing. Dan suara berat bergema dari dalam tanah rawa. Kau datang membawa nama baru, maka tumbal pun baru. Tinggallah, atau semua desa ini akan kami telan. Raga kembali ke rumah Pak Surya dengan tubuh lemas dan mata kosong. Ia menyalakan semua lilin di rumah, menggambar simbol baru di lantai dengan darah dari jarinya sendiri. Bu Retno yang ternyata masih hidup tapi bersembunyi di balik papan rumah, menangis dan berbisik, "Mereka selalu pilih satu darah muda, satu jiwa yang rela, agar pohon tak tumbuh sempurna." Tiba-tiba, pohon randu kecil di belakang rumah Pak Surya mulai berbunga dengan bunga berwarna hitam dan tetesan darah dari ujung daunnya. Raga tahu, ini bukan sekedar pohon, ini penanda. Raga menyiapkan kamera dan mulai merekam dirinya. Ia bicara pelan. "Aku akan mencoba mengakhiri ini. Kalau aku gagal, jangan biarkan siapapun datang ke rawa ini lagi." Ia membawa peti tua yang ditemukan di bawah lantai rumah ke tepi rawa. Dalam peti itu, tulang-tulang kecil manusia dengan kain kafan dan tali ikat berusia puluhan tahun. Raga membakar peti itu tepat di pinggir rawa. Tapi saat api menyala, air rawa melonjak tinggi dan membentuk sosok besar berbulu dengan wajah yang terus berubah-ubah. Kadang Arman, kadang Pak Surya, kadang Raga sendiri.
makhluk itu mengaum keras dan dari langit turun hujan darah. Tanah terbelah dan pohon randu terbakar kembali. Raga berdiri di tengah kobaran, lalu hilang ditelan kabut hitam dari rawa. Rawa sudah kering, tapi dari tanahnya tumbuh tunas pohon baru, berbentuk tangan manusia menggeliat. Dan di jalan masuk desa, sebuah papan kayu berdiri. Dilarang masuk, tanah ini telah dipilih. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Legi, ada satu nama warga desa yang hilang. Dan setiap pagi, di bawah tunas pohon tangan itu, selalu ada sepatu mereka yang tertinggal. Saudaraku, kisah yang kita dengar malam ini memang penuh dengan kengerian dan misteri. Dalam Islam, kita percaya bahwa di dunia ini ada makhluk gaib seperti jin yang bisa menjadi sebab ketakutan dan gangguan. Namun, Allah Ta'ala adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Melindungi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika kamu takut kepada sesuatu dari mereka, maka serahkanlah urusanmu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah Al-Ma'idah 23. Untuk itu, kita jangan sampai terjebak dalam rasa takut yang berlebihan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Zikir, doa, dan berlindung kepadanya dengan bacaan seperti ayat kursi, surah Al-Falaq, dan An-Nas adalah benteng paling kuat yang Allah berikan agar kita selalu dilindungi dari gangguan makhluk halus. Jangan lupa, segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Maka perbanyaklah amal solih, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, agar hati kita tetap kuat dan kita dijauhkan dari segala hal yang mengganggu dan menakutkan. Jika kamu suka cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah horor yang sekaligus membawa pelajaran Islami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasakan pengalaman mistis? Atau ada cerita seram lain yang ingin kamu bagikan? Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, tetap dekat dengan Allah. Karena hanya Dia yang melindungi kita di dunia dan akhirat.